Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di masa pandemi ini banyak dari kita yang harus nggak mau beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nggak mudah pasti ya, karena ini pasti butuh, it takes time and effort ya. Butuh waktu dan juga butuh usaha karena bebannya banyak, stresornya banyak, finansial iya, kesehatan iya, percintaan iya, dan lain sebagainya. Nah muncullah kemudian istilah namanya pandemic fatigue. Nah apa itu pandemic fatigue? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu pandemic fatigue. Namun kalau kita sebelum ngomongin tentang pandemic fatigue ini sendiri, salah satu yang harus kita lakukan selama pandemi adalah supaya menjaga fisik dan mental kita tetap sehat seperti itu ya. Salah satu yang rentan terpapar COVID-19 adalah lansia. Nah gimana caranya supaya lansia ini tetap sehat selama pandemi? Kita akan bahas satu persatu ya. Kita lihat yang pertama. Jaga rutinitas harian. Nah meskipun pandemi melanda sudah 1 tahun ya, dari Maret 2020 sampai Maret 2021 di Indonesia, salah satu golongan yang rentan terpapar COVID-19 adalah lansia. Nah kalau bisa tetap harus tuh jaga rutinitas harian, tetap semuanya terjadwal dengan baik, jangan sampai kemudian acak-acakan, karena lansia ini mungkin agak susah untuk beradaptasi dengan hal yang baru, sehingga harus tetap rutinitas harian harus dijaga dengan baik. Apalagi kalau kita punya oma opa di rumah ya, tetap kita harus bikin jadwal nih rutinitas harian untuk oma opa kita supaya tetap berjalan sesuai dengan aktivitas yang sebelumnya ya. Kita lihat yang nomor 2. Jaga komunikasi. Nah mungkin selama pandemi ini kan agak susah untuk ketemu face to face, one on one sama keluarga gitu ya. Meet in personnya juga agak susah. Oleh karena itu mungkin selama masa pandemi ini meskipun susah tetap harus jaga komunikasi. Gimana caranya? Oh, udah pasti tahu semuanya, video call, lewat Zoom juga bisa seperti itu. Yang penting komunikasinya tetap terjaga dengan baik. Nggak bisa ketemu cucu, nggak masalah secara langsungnya, tapi bisa lewat video call. Oke, kita lihat yang ketiga. Lakukan aktivitas fisik. Nah ini juga penting nih. Meskipun selama pandemi gitu ya nggak bisa kemana-mana, ya udah cukup di rumah dulu. Yang penting sehat, salah satunya dengan melakukan aktivitas fisik. Contohnya pagi hari mungkin sekitar jam 9 pagi keluar, dapat matahari pagi, nggak perlu lama-lama. Yang penting kemudian apa jogging-jogging dikit, lari-lari dikit, nggak harus keliling kompleks lah ya, depan rumah aja itu sudah cukup ya. Oke, kita lihat yang keempat. Ini juga yang sering dilakukan oleh oma opa sekarang nih, jalani hobi. Dan yang paling trending happening adalah berkebun. Nggak apa-apa meskipun mungkin nanti berbuahnya atau tumbuhnya dewasanya agak lama, nggak apa-apa, yang penting jalani hobi karena ini bisa menciptakan suasana yang positif dan ini baik untuk kesehatan oma opa kita atau lansia gitu ya. Kita lihat yang terakhir. Nah ini juga yang penting, hanya untuk lansia sebenarnya, untuk kita semuanya di semua range usia, batasi konsumsi berita COVID-19. Kalaupun harus mengkonsumsi berita COVID-19, ya kalau bisa dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan kemakan hoax yang akhirnya membuat kita khawatir dan was-was. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan agar lansia tetap sehat selama pandemi, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa hal yang bisa dilakukan oleh lansia supaya tetap sehat fisik dan mental selama pandemi. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Rensa SPPD Kager, spesialis penyakit dalam dan konsultan geriatri dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Selamat pagi Dr. Rensa, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Kabar baik. Kabar baik ya dok. Gimana ya? di sana? Baik-baik ya? Alhamdulillah baik, teman-teman yang ada di DAI juga baik-baik. Oke dok, terima kasih nih ya. Oke dok, kalau kita ngomongin tentang pandemi gitu ya, ini sudah 1 tahun nih dok. Dari Maret ke Maret lagi gitu ya dok ya di Indonesia, dan kita doakan semuanya segera usai gitu ya dok ya. Nah kalau ngomongin pandemi kan memang ada beberapa kelompok usia yang rentan gitu ya. Kemarin-kemarin belum sempat
apa ya, dapat izin untuk mendapatkan vaksin, tapi alhamdulillahnya sekarang sudah dapat izin dari pemerintah untuk mendapatkan vaksin untuk golongan lansia seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin lansia gitu ya, supaya tetap sehat, apalagi selama pandemi di mana mungkin banyak sekali apa ya, batasan-batasan, protokol-protokol lebih dari yang lain gitu ya. Mungkin kita akan bahas beberapa hal yang bisa dilakukan oleh lansia supaya tetap sehat fisik dan mental selama pandemi. Yang pertama adalah jaga rutinitas harian. Ini penting nggak sih dok untuk kemudian oma opa ini tetap nih keluarganya harus menjaga supaya rutinitas hariannya ini tetap berjalan dengan normal seperti biasa, jangan sampai keganggu. Ini dampak ke oma opanya apa ini dok? Iya, jadi walaupun banyak keterbatasan selama pandemi ini, tapi kita tetap harus semangat ya, harus berupaya, khususnya untuk lansia. Jadi bukan karena alasan pandemi jadi di rumah tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya istilahnya. Jadi rutinitas harian itu mungkin bisa berbeda satu dengan yang lain. Jadi oma opa bisa menentukan dan memastikan bahwa rutinitas harian masing-masing tetap berjalan, mulai dari bangun tidur, habis itu apa ya, makan, kemudian ada aktivitas lain ya, tetap harus dijalankan. Karena begini, kalau misalnya karena alasan pandemi misalnya, terus kemudian tidak ada kegiatan apa-apa di rumah atau rutinitas tidak dijalankan, ada satu isu yang sangat penting ya, jadi problem stimulus ke otak lansia ya. Jadi stimulus ke otak lansia itu jadi berkurang. Nah, ini bisa mempengaruhi kondisi psikis dan juga lama-lama bisa pengaruh ke fisiknya, ke daya tahan tubuhnya. Gitu. Ini sangat penting. Oke, berarti ini benar-benar berpengaruh sekali, tidak hanya psikis ya, tapi juga fisik juga gitu ya. Jadi benar-benar harus dijaga supaya rutinitas harian oma opa ini tetap berjalan sesuai dengan ya sebelum pandemi gitu ya. Supaya selama pandemi ini nggak kaget-kaget banget, meskipun ada beberapa batasan, ada protokol-protokol yang tetap harus dipatuhi, tapi kalau bisa rutinitas hariannya tetap terjaga dengan baik dan keluarga harus mendampingi gitu ya dok ya, untuk kemudian supaya protokol kesehatannya tetap terjaga. Oke, kita lanjut yang kedua dok, jaga komunikasi. Nah, oke, ini juga penting ya dok ya, untuk kemudian bagaimana oma opa ini tetap sehat psikisnya juga yang akhirnya berpengaruh ke fisik. Bagaimana kemudian mereka kan mungkin sekarang nggak bisa meet in person, masa ketemu secara langsung dengan mungkin cucu-cucunya atau cicitnya gitu ya dok ya, yang kemudian agak kangen, takutnya kan ada perasaan gimana, sedih gitu. Nah, ini tetap jaga komunikasi, ini bisa berdampak baik untuk kesehatan meskipun hanya lewat video call nggak sih dok? Iya, penting sekali karena lansia itu harus tetap dapat terhubung ya, atau berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya, apalagi dengan orang-orang terdekatnya. Jadi orang-orang yang disayangi, bisa dengan anak-anak, cucu gitu ya. Cuman medianya atau caranya aja sekarang yang berbeda gitu ya di pandemi sekarang ini. Kalau misalnya oma opa tidak tinggal serumah dengan anggota keluarga lain, ya manfaatkanlah panggilan telepon atau video call gitu ya, media-media lain yang bisa membantu supaya lansia itu tetap terhubung gitu ya, kabarnya, kemudian situasinya. Nah, kalau misalnya tinggal serumah dengan anggota keluarga yang lain, sebenarnya oma opa bisa melihat ya perubahan atau dinamika, contohnya yang paling simpel aja, kegiatan pembelajaran cucu-cucunya secara daring gitu. Nah, itu kan ada sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi oma opa bisa lihat, oh ini cucu-cucunya kalau belajar tuh seperti ini gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang mungkin bisa diperhatikan, dan itu salah satu cara untuk menjaga komunikasi ya. Oke ya, berarti tetap komunikasi itu harus ada karena oma opa ini atau lansia ini harus selalu terhubung gitu ya. Karena bagaimanapun mereka ini adalah bagian dari anggota keluarga dan tetap harus komunikasi, tetap berjalan secara efektif meskipun nggak mungkin ketemu secara fisik dulu gitu ya, tapi bisa dilakukan dengan video call atau lewat Zoom gitu ya, bersama keluarga. Jadi seru gitu kan, Zoom meeting sama keluarga. Kalau selama ini mungkin kita Zoom meetingnya sama teman-teman kantor, sekarang coba deh Zoom meeting sama oma opa, sama om, sama tante, semuanya gitu. Jadi seru dan akhirnya bisa membuat oma ini dan opanya jadi tambah bahagia dan itu berpengaruh ke kesehatan fisiknya juga ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Nah, ini juga yang mungkin penting, lakukan aktivitas fisik.
lansia ini juga tetap bisa ya dok ya, maksudnya selama pandemi ini tetap melakukan aktivitas fisik, mungkin jogging-jogging atau gerak-gerak di sekitar rumah, ini juga bagus untuk kesehatan lansia selama pandemi. Gimana nih dok? Iya, jadi aktivitas fisik yang rutin dijalankan setiap harinya justru berdampak positif sekali untuk kesehatan bukan hanya jasmani, tapi juga secara psikis akan lebih membantu ya. Nah, aktivitas fisik ada bedanya ya dengan latihan fisik. Kalau aktivitas fisik itu kita ya kegiatan harian, mencuci piring, kemudian bersih-bersih rumah. Nah, itu namanya aktivitas fisik. Kalau latihan fisik itu sama dengan olahraga. Nah, itu dua hal yang harus dilakukan sebenarnya di lansia ya, apalagi di lansia. Karena imunitas tubuhnya itu akan lebih terpacu gitu ya, akan lebih baik. Apalagi sekarang eranya vaksin nih, di mana antibodi itu kita harus optimal ya. Jadi salah satu upaya yang penting yang sebaiknya diperhatikan adalah adanya aktivitas fisik dan latihan fisik rutin setiap harinya. Olahraga dianjurkan 3-4 kali per minggu ya, dengan durasi perkalinya sekitar 50 menit. Jadi kalau di total seminggu itu ada olahraganya gitu ya sekitar 150 sampai 200 menit ya per minggunya. Jadi itu satu template ya, tadi kan rutinitas harian, aspek komunikasi, aktivitas fisik tuh kayak semua tuh template Connected yang ya, wajib ya. dijalankan untuk lansia. Oke, dok, ini kan standar untuk lansia kan antara 150 sampai 200 karena tadi ya. Nah, kemudian kan lansia kan kondisinya berbeda-beda nih dok. Maksudnya ada yang masih bugar gitu ya, ada yang udah mulai ada beberapa komorbid sehingga mungkin aktivitas fisiknya agak minim gitu. Nah, apakah kemudian ini benar-benar harus patokan 150 sampai 200 atau sebenarnya ngukur kemampuan orangnya gitu. Misal kalau 150 sampai 200 ya mungkin bagus, tapi kalau mungkin kayak ngerasa kayaknya sehari cuma bisa 20 menit gitu mampunya seperti itu masih boleh nggak sih dok? Masih boleh. Jadi ini disesuaikan, aktivitas fisik, latihan fisik disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia tersebut. Prinsipnya yang penting dijalankan dulu gitu ya sebisanya. Kalau misalnya ada kesulitan ya dimodifikasi. Gitu. Oke, yang penting jangan ikut-ikutan yang lain gitu. Tetap harus kembali ke diri kita, konsultasi ke dokter kira-kira mampunya sampai mana gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, ini banyak yang dilakukan, jalani hobi ini juga penting untuk kesehatan lansia selama pandemi dok. Mungkin sekarang yang lagi happening dan trending adalah berkebun. Gimana nih? Iya, justru karena ini ada hikmah pandemi ya. Jadi kita sebutnya hikmah pandemi. Jadi yang dulunya mungkin berkebun itu kok kayaknya bukan satu hal yang menarik, kalau sekarang wah udah berubah ya. Dan hobi itu tidak bisa dipaksakan. Jadi benar-benar sesuai dengan minat masing-masing, khususnya oma opa. Jadi oma opa tuh nggak semuanya suka berkebun. Jadi kadang-kadang ada yang suka kegiatan lain ya. Nah, yang penting adalah protokol kesehatan diperhatikan. Karena lansia itu cenderung untuk menjalankan aktivitas bersama-sama dengan satu sama lain gitu. Jadi ngumpul biasanya tuh sukanya. Nah, ini hati-hati karena protokol kesehatan jangan sampai lalai. Gitu. Nah, hobi saya rasa ini harus dicari ya, karena setiap orang tuh beda-beda ya hobinya. Jadi harus dipilih mana dan jalani saja, karena ini harus dibuat balance ya situasi hariannya. Gitu. Oke, berarti ini PR anggota keluarga untuk nanya ini hobinya atau kesukaan dari oma opanya apa. Jangan kemudian oma opanya suka merajut dikasih bibit tanaman suruh berkebun, malah stres nanti oma opanya ya dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Nah, ini juga yang penting nih untuk semua range usia termasuk juga oma opa. Batasi konsumsi berita COVID-19. Ini kan banyak dok kemudian berita-berita entah itu fakta atau hoax gitu ya, akhirnya membuat banyak orang was-was. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh oma opa untuk kemudian membatasi konsumsi berita COVID-19 ya dok ya? Iya, jadi kalau saya sarankan fokus pada berita baik ya. Jadi jangan terbawa dengan berita negatif yang belum tentu itu benar. Ya, jadi mungkin oma opa
kita fokus dulu nih sekarang berita baiknya lansia nih sudah mulai vaksinasi, itu sangat baik sekali berita ini. Jadi kita fokus di situ mempersiapkan diri oma opa supaya dinyatakan layak ya untuk menerima vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan anggota keluarga yang lain mohon bisa memberikan perhatian lebih terkait dengan berita COVID-19 ya. Lansia bagaimanapun perlu didampingi ya dalam menerima berita-berita tersebut. Jadi ada kalanya kita perhatikan kalau misalnya lansia tersebut terlalu terbawa ya oleh media sosial, berita di WA group ya atau di mana gitu, coba dibantu, kemudian dikasih penjelasan. Ya ini ada yang benar, ini ada yang tidak gitu ya. Jadi harus dibantu. Oke, berarti ini juga menjadi PR untuk keluarga, tugas keluarga untuk kemudian ayo dampingi oma opa kita supaya mengonsumsi berita yang baik-baik saja, jangan terbawa hoax yang akhirnya membuat oma opa menjadi panik, khawatir, takut, cemas, dan itu nggak bagus ya untuk kesehatan mental yang bisa jadi gejala psikosomatis dan akhirnya penyakit fisik. Itu bukan harapan dan doa kita. Semoga kita doakan oma opa kita ini tetap sehat dan pastinya kita semua. Terima kasih Dr. Rensa sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dan salam untuk teman-teman di Rumah Sakit PIK. Selamat pagi, Dok. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, pandemic fatigue. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, pandemic fatigue. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv, dan telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Elvi Vianita, SPAC psikolog dari Enlighten Consulting. Assalamualaikum Mbak Elvi, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Mat. Halo pemirsa semuanya. Halo Mbak Elvi, ketemu lagi ya kita lewat virtual. Oke, Ya. Mbak Elvi, ini hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang ini menjadi problematika banyak orang gitu. Karena pas banget kita ketemu lagi secara virtual, pas juga 1 tahun pandemi melanda Indonesia, negeri kita tercinta ini Mbak Elvi, yang akhirnya banyak dari kita, entah itu laki-laki, perempuan, ya ibu rumah tangga, wanita karier, dan segala macam semua golongan gitu, yang akhirnya merasa terbebani dengan yang namanya pandemi ini. Katakanlah seperti ibu rumah tangga. Ya, satu, ngurus rumah tangga, ngurus anak, jadi guru dadakan. Belum lagi kalau karirnya di kantor, deadline, work from home. Aduh, mana kalau suami harus nyari baju, nyari ini segala macam, harus ke istri lagi gitu. Itu numpuknya banyak banget gitu. Itu baru satu dari sisi perempuan, tapi belum lagi yang golongan yang lainnya. Nah, sebelum kita ngomongin betapa lelahnya kita menghadapi pandemi ini gitu ya, ini kan berpengaruh besar sama namanya kesehatan mental kita. Nah, bisa dikatakan kesehatan mental yang baik dan terjaga dengan positif itu yang seperti apa sih Mbak Elvi? Oke, definisinya dulu ya berarti ya Mas Mat. Nah, jadi pemirsa, yang namanya kesehatan mental itu agak sedikit berbeda dengan yang namanya kesehatan fisik. Kalau secara fisik dikatakan sehat adalah cukup dengan ketiadaan penyakit. Nah, kalau yang namanya kesehatan mental tidak cukup dengan ketiadaan penyakit mental, namun dibutuhkan kondisi-kondisi tambahan seperti itu emosi yang relatif stabil, yang ditandai dengan banyaknya emosi-emosi positif, ya. Kemudian dia mampu untuk beradaptasi dan dia juga mampu membangun hubungan yang konstruktif dengan orang lain. Dan tidak hanya itu, dia juga dapat berkontribusi dengan lingkungannya. Kalau di kantor dia masih bisa produktif, kalau di tempat kerja juga demikian, ya, tempat kerja selain kantor maksudnya. Dan yang terpenting adalah dia masih memiliki toleransi yang baik terhadap stres yang bersifat keseharian, yang mungkin levelnya let's say low sampai dengan medium. Begitu Mas Mat.
Oke, nah pertanyaannya kemudian gini Mbak Elvi, apa aja Ya. sih faktor-faktor gitu mungkin yang berkaitan erat dengan baik atau tidaknya kondisi kesehatan mental seseorang gitu? Mungkin ada stresor-stresor apa yang biasanya ini berpengaruh nih sama kesehatan mental Oke. seseorang? Jadi bagaimana bisa ya, ini Ya. pertanyaan banyak orang, bagaimana bisa seseorang akhirnya jatuh ke kondisi gangguan mental? Mungkin kurang lebih begitu ya Mas Fat ya. Hmm. Jadi ada 4 faktor besar yang disebut sebagai risk factor yang menentukan apakah seseorang akhirnya akan terganggu atau tidak, begitu ya. Nah, risk factor ini tadi tidak ada yang kontribusinya paling besar. Para ahli itu masih berdebat sebenarnya faktor mana sih yang paling berkontribusi yang membuat orang paling parah gangguan mentalnya. Tapi sampai sekarang belum bisa ditentukan yang mana. Dan yang menariknya Mas Mat, tidak pernah atau sangat jarang sekali cuma satu faktor yang menyebabkan gangguan mental. Dibutuhkan kontribusi minimal 2 ya, 3 atau 4 faktor-faktor tersebut. Nah, faktor-faktor itu apa sih? Yang pertama adalah faktor biologis. Seperti contohnya genetika ya. Secara genetis yang namanya gangguan mental itu kan dapat diturunkan. Jadi contohnya skizofren. Skizofren itu bisa menurun ya Mas ya. Yang kedua adalah cedera pada otak ya. Cedera waktu dilahirkan atau salah diet. Jadi hati-hati kalau kita dietnya salah ya. Kekurangan omega 3 itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap stres. Nah, risk factor yang kedua adalah faktor lingkungan ya. Sesuatu yang ada di lingkungan kita untuk jangka waktu yang lama yang membuat tumbuh kembang mental kita menjadi kurang optimal. Contohnya apa? Misalkan kita dibesarkan dalam lingkungan yang terlalu penuh keterbatasan. Terlalu miskin misalnya, jadi benar-benar nggak bisa kemana-mana, angka kriminalitasnya tinggi misalkan begitu. Atau diasuh dengan pola orang tua yang kurang tepat. Seperti orang tua yang mengabaikan. Orang tua yang meng-abuse ya, itu adalah salah satu contoh faktor lingkungan. Nah, yang ketiga adalah faktor life event. Life event itu apa sih? Adalah perubahan-perubahan dalam kehidupan kita yang berpengaruh secara psikologis. Contohnya apa? Perceraian, kemudian tinggalnya pasangan, pindah rumah itu bisa ya, anak meninggal ya. Kalau kita cinta banget sama anak kita begitu dia pergi rumah kayaknya kosong, sedih gitu ya. Pandemi ini termasuk dengan life event. Dan yang keempat adalah faktor individual. Jadi sesuatu di dalam individu ini yang membuat 3 faktor itu keluar atau tidak keluar, memperparah atau tidak memperparah. Contohnya toleransi terhadap stres. Kalau dia rendah susah dong ya. Kemudian stabilitas emosi. Kalau stabilitas emosinya nggak bagus juga dia akan lebih mudah terganggu dengan aneka macam life event. Dan yang terakhir adalah yang penting sekali di era pandemi ini yang namanya resilience. Resilience ini apa sih? Ini yang namanya daya banting atau daya mantul kalau bahasa Indonesia ya. Jadi seperti bola bekel ya. Kalau dipantulin itu kan cepret gitu dia mantul lagi. Yes. Nah, itulah yang dimaksud dengan resilience. Jadi kalau kita sudah sedang masa sulit, kita terpuruk gitu ya. Kalau kita punya resilience yang baik, kita bisa mantul lagi ke kondisi semula baik-baik saja atau malah bahkan lebih baik lagi. Nah, begitu. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana daya bantingnya kemudian bisa tinggi lagi atau enggak itu tergantung pada bagaimana kita mengaturnya, mengelolanya gitu ya Mbak Elvi ya. Nah pertanyaannya kemudian gini, sekarang ini yang dibanting ini banyak nih Mbak Elvi. Hampir semua negara di seluruh dunia, lebih dari 100 negara terdampak dibanting sama pandemi COVID-19, salah satunya Indonesia. Nah apakah kemudian pandemi yang sudah berlangsung katakanlah di Indonesia 1 tahun, di negara lain mungkin ada yang lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah bagaimana sih pandemi ini akhirnya bisa berdampak pada kondisi psikologi seseorang? Wah, ini menarik sekali Mas. Karena beberapa negara melaporkan kenaikan yang sangat signifikan. Amerika itu sampai 3 kali lipat. Tapi anehnya beberapa negara melaporkan terjadinya penurunan. Aneh ya? Finlandia, Australia, Portugis itu malah turun. Dan yang paling ajaib adalah Wuhan. Kebayang gak sih kalau kita dengar Wuhan kan kayaknya horor banget ya, kita langsung wah gitu ya, udah situasi yang paling serem gitu ya kalau kita dengar Wuhan gitu ya. Tapi para peneliti ini sangat banget pengen tahu ternyata yang terjadi di Wuhan adalah kenaikan gangguan mental yang tidak signifikan. Sekali lagi tidak signifikan, tidak terlalu besar. Nah, peneliti jadi penasaran apa sih yang sebenarnya terjadi di Wuhan. Ternyata selama masa pandemi justru ikatan kekerabatan meningkat.
Jadi orang makin peduli satu sama lain. Keluarga besar saling merangkul, tetangga saling merawat. Itulah yang terjadi. Dan ternyata orang Wuhan itu relatif fleksibel. Nggak boleh keluar rumah, ya udahlah saya stay di dalam rumah gitu ya. Mereka mulai memikirkan hobi yang sudah lama ditinggalkan. Mereka mulai berolahraga sehingga banyak di antara mereka melaporkan bahwa mereka semakin rileks ya. Menarik sekali. Nah, oleh karena itu saya berani berpendapat bahwa mungkin di Indonesia, mudah-mudahan pendapat saya benar ya, kenaikannya juga tidak akan signifikan. Karena apa? Indonesia sebenarnya mirip-mirip Wuhan ya. Ikatan kekerabatan oke lah kita dibilang sudah mulai mengendur. Tapi dengan era pandemi ini kayaknya orang mulai berpikir untuk saling mengeratkan hubungan kembali. Kalau kita lihat ya, baca berita ya, atau lihat berita di TV itu kan kalau ada orang isolasi mandiri tetangganya nggak tinggal diam ya, nggak dibiarkan mati kelaparan kan enggak ya. Pasti RT rame gitu ya, nyumbang apa gitu ya. Di rumah saya sendiri, di wilayah saya sendiri di Dago Pojok, kita mulai memikirkan lagi untuk menciptakan yang namanya lumbung. Kalau zaman dulu lumbung tuh lumbung padi, kalau sekarang mungkin lumbung Indomie kali ya. Pokoknya kalau ada yang tiba-tiba harus isolasi mandiri, kita kasih. Mungkin beberapa pemirsa di sini klaim, oke deh itu kan di daerah begitu ya, kalau Jakarta beda dong. Ternyata saya punya teman, menarik sekali nih teman saya, halo Asti. Jadi teman saya itu dia punya, ketika dia terkena COVID gitu ya, oke deh mungkin tetangga tidak terlalu menonjol di sini. Tapi rekan kantor itu justru meningkat kekerabatannya. Jadi teman saya tuh dia kadang-kadang suka berpikir, aduh hari ini saya kurang ini, saya mau beli gimana caranya. Teman kantor kirim. Begitu. Jadi namanya ikatan kekerabatan kan nggak harus dengan keluarga, nggak harus dengan tetangga ya untuk dikatakan kita punya ikatan kekerabatan atau tidak. Ternyata tercipta lingkungan sosial yang baru untuk kata kekerabatan, yaitu teman kantor. Nah, tapi apa sih yang dimiliki Wuhan dan tidak dimiliki kita ya? Di Wuhan itu ternyata peneliti juga menemukan bahwa para warga di sana yang memiliki optimisme dan harapan masa depan yang tinggi adalah orang-orang yang rendah konsumsi media sosialnya. Nah, dan itu. Orang Indonesia tuh kan wah heboh sekali gitu ya, yang namanya konsumsi media sosial gitu ya. Nah, kalau bisa disarankan sih ya, memang benar ya yang tadi ya, kurangi berita negatif gitu ya, kurangi saja. Kalau dihilang sama sekali juga jangan ya, karena itu nanti kita nggak waspada dong ya, minimal ada. Tapi kalau saya boleh suggest gitu ya, mungkin pemerintah bisa menghimbau para jurnalis, menghimbau para media massa untuk mewajibkan mereka, gak cuma sharing berita negatif dong. Setiap yang positif dua juga berita, ya. Positifnya harus lebih banyak. Setiap 2 berita negatif harus 3 berita positif. Menghilangkan berita negatif sama sekali nggak bagus. Kita nanti nggak waspada. Tapi terlalu banyak juga membuat kita stres akhirnya. Berita positif tugasnya adalah mengimbangi. Oke, jadi jangan konsumsi yang negatif-negatif, tapi yang positif-positifnya juga gitu ya. Oke, Mbak Elvi, nanti kita akan lanjut lagi nih kalau ngomongin tentang pandemic fatigue. Ini kondisinya seperti apa gitu ya Mbak Elvi ya. Oke, baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Ini menarik sekali ya, pandemic fatigue. Pasti setiap dari kita sudah pernah merasakan, entah itu ya porsinya kadarnya 10%, 5%, atau ada yang 50 sampai 70, 80. Itu semua mungkin berbeda-beda. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pandemic fatigue, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Mbak Elvi Vianita, SPSC Psikolog dari Enlighten Consulting. Oke, Mbak Elvi, kita lanjut lagi. Pandemic fatigue. Nah, ini sebenarnya kalau fatigue-nya oke, ini lelah. Pandemi. Lelah pandemi ini maksudnya gimana? Maksudnya lelah fisik, lelah mental, atau gabungan keduanya, kombinasi, sehingga akhirnya bisa berpengaruh pada kesehatan fisik, kesehatan mental, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Karena kita tahu kan pandemic fatigue sekarang mungkin ya, salah satu masalah yang dihadapi tidak hanya kesehatan, tidak hanya finansial, tapi juga percintaan ini. Banyak kasus perceraian terjadi nih Mbak Elvi. Gimana nih? Oh lala. Oke Mas, jadi pandemic fatigue ini sebenarnya adalah mirip-mirip dengan yang namanya stres bersifat kronis. Ya. Jadi
bersifat kronis dengan reaksi yang sudah mirip-mirip burnout. Tadi benar ya, seperti dikatakan Mas Mad. Ada kelelahan yang luar biasa secara fisik dan mental yang juga ditandai dengan sikap-sikap yang serba negatif gitu. Nah, kenapa sih stres yang bersifat kronis ini berbahaya? Ya, perlu kita atasi. Karena begini sebenarnya, reaksi kita terhadap stres sebenarnya adalah sebuah reaksi yang sehat. Karena apa? Sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi diri kita dari bahaya. Jadi yang namanya stresor itu kan pasti sesuatu yang berbahaya. Yes. Kemudian tubuh kita ready nih, mulai keluarlah hormon adrenalin, keluar hormon kortisol, tubuh kita menjadi siap untuk melawan jika diperlukan, atau bertahan, atau lari dengan secepat mungkin, begitu. Tapi dalam situasi stres yang nggak terlalu kronis gitu ya, sumber stres itu kan akan menghilang. Tubuh mengeluarkan sinyal ke otak, udah santai nih, udah nggak ada masalah gitu ya. Kemudian hormon kortisol dan adrenalin dihentikan pengeluarannya. Ya, nah kalau stresnya bersifat kronis, di mana stres ini akan datang terus menerus, atau stresnya itu begitu besarnya dan nggak bisa dihandle, berarti tubuh tuh terus menerus mempersepsi adanya bahaya. Yang namanya hormon kortisol ini dikeluarkan terus menerus, nggak berhenti. Nah, kalau ini terjadi terus menerus, bukan saja kita selalu tegang, tapi akhirnya juga akan merusak fisik kita. Kita bisa terkena serangan jantung, bisa stroke, bisa diabetes, bisa tekanan darah tinggi, dan yang paling umum terjadi adalah gangguan tidur. Begitu Mas Wan. Waduh, ini ngeri banget ya Mbak Elvia, bisa ke diabetes, bisa ke jantung dan lain sebagainya ya. Ini mengerikan sekali. Mungkin ini menjadi gejala psikosomatis ya, dari mental akhirnya ke sakit secara fisiologis. Ini sangat mengerikan sekali. Ini berarti benar-benar penting banget untuk menjaga kesehatan mental. Ya udah gini, pandemi itu semuanya sudah dirasakan oleh semua orang. Jadi kalau bisa kita ya sama-sama, meskipun kita sama-sama terdampak, tapi at least kita bisa menjaga kesehatan mental kita, karena ini juga bisa berpengaruh pada kesehatan fisik gitu ya Mbak Elvia. Oke, Mbak, sebelum lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacain ya Mbak ya. Oke, dari @Diana Sutanto. Mbak Elvi, saya single mom dengan 2 anak dan mereka dua-duanya study from home ya, belajarnya di rumah lewat online. Saya sendiri bekerja, pulang kerja capek, lihat rumah berantakan, harus nemenin anak belajar. Ini bikin saya stres dan sering nangis di kamar. Saya mohon solusinya. Wah, ini kayaknya banyak dirasakan oleh para single mom yang ada di luar sana ya. Mbak Elvi, gimana nih solusinya kira-kira? Ya benar Mas, jadi yang namanya compassion fatigue, ada nih macam-macamnya istilahnya ya, itu banyak sekali diderita oleh ibu rumah tangga pada masa pandemi ini ya. Kebayang dulu bisa mencuri-mencuri me time, dulu aja me time tuh mencuri-curi gitu ya. Apalagi sekarang 24 jam semua anggota keluarga di rumah 30 hari selama berbulan-bulan, jadi kebayang ya harus meladeni tanpa henti, judulnya adalah seperti itu. Nah, apa sih apakah yang dapat kita lakukan sebagai ibu rumah tangga supaya stres yang kecil-kecil ini tadi, kan sebenarnya ini kecil-kecil ya, tapi kalau ditumpuk itu bisa menjadi stres besar yang bersifat kronis gitu ya, seperti yang tadi akan menimbulkan gangguan yang gak bagus untuk tubuh kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sedapat mungkin moms, lakukan yang namanya mindfulness. Nah, ini binatang apa sih? Mungkin beberapa sudah familiar ya. Jadi mindfulness ini sebenarnya adalah merupakan sebuah teknik yang secara naluriah sebenarnya kita sudah tahu. Jadi contohnya begini, kalau kita lagi punya problems yang gede nih ya, wah kita udah kelelahan gitu ya, biasanya kita menyingkir dulu ya, jalan-jalan dulu deh sebentar, dilupakan masalah itu, atau ngopi, atau kalau cowok sih ngerokok mungkin ya. Nah kalau ngopinya itu benar-benar kita nggak mau mikirin problems itu, benar-benar dihayati, hangatnya di tangan, dihirup wanginya, hangatnya yang meresap ke tubuh. Kemudian setelah ngopi kita balik lagi ke masalah itu biasanya nggak kerasa terlalu besar lagi. Dan tiba-tiba kita terpikir, kayaknya ini deh pemecahannya. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi dengan diri kita? Itu yang dinamakan kita melakukan mindfulness. Nah jadi ketika kita sedang stres ya, yang bermain di otak kita adalah bagian yang bernama amigdala. Amigdala ini ada kaitannya dengan tadi yang mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin ya. Nah karena dia harus bereaksi secara cepat, yang namanya juga ada bahaya, kita harus cepat dong, kalau nganalisis mah keburu dimakan singa kali ya, judulnya seperti itu. Kita harus dengan cepat, dan si amigdala ini cenderung mengambil fakta yang negatif saja, mengabaikan yang positif, karena dia harus cepat dong, dia ngambil yang paling ekstrim. Nah makanya kalau kita sedang ada masalah itu dipikirin melulu, lama-lama makin hiperbol gitu ya, karena apa? Yang diambil yang negatif dulu, wah lama-lama kita makin gak berdaya. Nah ketika kita meletakkan masalah itu tanda kutip dengan cara mindful,
mindfulness itu tadi ya. Mindfulness adalah metode di mana kita menggunakan minimal 4 indera kita dan kita meletakkan masalah itu tadi. Kalau ngopi tadi ya, tangan indera peraba merasakan hangatnya kopi. Hidung mencium wanginya kopi. Perasa merasakan manis dan pahitnya kopi. Indera penglihatan merasakan pekatnya kopi. Otak kita sempat istirahat. Ya. Dan menarik ya untuk ibu-ibu nih ya. Kan saya nggak suka ngopi, misalkan bilang gitu ya. Mindfulness ya harus ngopi. Nyuci piring juga bisa mindfulness loh. Sesuatu yang simpel gitu ya Mbak Elvi ya. Nggak harus yang complicated, yang simpel aja. Kalau kita suka nyuci piring ya itu bisa mindfulness juga asal dilakukan dengan hati gitu ya Mbak Elvi ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Diana dan tetap semangat Bu Diana. Mbak Elvi, ini laris nih pagi hari ini sudah ada penelpon mau curhat kayaknya ke Mbak Elvi. Kita angkat terlebih dahulu ya Mbak Elvi ya. Oke, halo selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Saya Ferry di Sukabumi. Bapak Ferry di Sukabumi, silakan Pak Ferry. Betul. Yang saya mau tanyakan gini Bu. Ya. Saya baru 3 minggu kurang lebih baru negatif dari COVID. Oh begitu, Kebetulan istri dan anak saya juga terkena COVID. Yang saya mau tanyakan, ada istilah kan kalau stres bisa berlebih itu bisa menimbulkan gejala psikosomatik. Ya, betul. Kalau untuk psikosomatik itu gejala-gejala awalnya seperti apa? Dan yang dirasakan reaksi tubuhnya seperti apa dan cara penanggulangannya seperti apa Bu? Oke, baik. Ya, baik itu saja Pak, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry yang ada di Sukabumi. Tetap semangat dan sehat terus ya Pak. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, gimana nih Mbak Elvi? Tanda-tanda apakah kita perlu waspada, kita sudah terganggu apa belum? Kurang lebih mungkin begitu ya Mas ya kalau bisa disimpulkan. Nah, biasanya yang paling awal adalah adanya emosi yang tidak nyaman ya. Bisa kita jadi sedih ya, depres, males, lesu. Bisa juga kita cemas yang berlebihan. Cemasnya nggak berhenti-berhenti segala dicemasin. Bisa juga yang namanya emosi itu ekstrim naik turunnya. Mulai dari kita tiba-tiba sangat bergairah sekali, sangat semangat sekali, tiba-tiba jebles aja, sedih sekali. Nah, yang paling sering terjadi adalah kita jadi gampang marah, gampang tersinggung, gampang terganggu gitu. Pertama adalah emosi, kemudian dia akan biasanya juga bisa diiringi juga bisa tidak ya dengan gangguan pola makan. Bisa saja kita jadi doyan banget makan, nggak selesai makannya. Bisa juga jadi kita nggak suka makan. Juga bisa diiringi atau kadang-kadang juga tidak dengan gangguan pola tidur ya. Jadi tidurnya bisa butuh waktu lama ya, 24 jam aja kayaknya kurang tidur melulu ya, atau semalaman nggak bisa tidur sama sekali. Nah, kalau gangguan ini sudah semakin tidak teratasi, pada umumnya kita akan menarik diri dari lingkungan. Kemudian kita mulai nggak care dengan diri sendiri. Kita mulai tidak menjaga kebersihan diri, mulai malas mandi dan lain sebagainya. Dan yang kalau makin gawat lagi adalah kita mulai nggak bisa melakukan tugas-tugas harian. Jadi boro-boro mau kerjaan kantor ya, tugas harian aja kita sudah menolak. Gitu. Dan yang paling gawat adalah kalau kita sudah terkena yang namanya halusinasi. Halusinasi adalah kita mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Atau kita mengalami yang namanya delusi. Delusi itu adalah kita ada kepercayaan terhadap ide-ide tertentu, konsep tertentu, atau belief tertentu ya. Jadi contohnya saya merasa punya superpower gitu ya, saya adalah manusia spesial gitu, itu yang sering terjadi. Atau kadang-kadang dia merasa dimata-matai, merasa dikejar-kejar, atau dia merasa titisan dari orang penting ya, something entahlah somewhere di mana, dan dia mempercayainya dengan benar-benar percaya kalau itu benar-benar terjadi. Jadi kalau kita nggak tahu latar belakangnya ya, mungkin kita percaya aja ya kalau dia cerita begitu ya, walaupun makin lama mungkin terasa makin tidak logis. Begitu Mas. Tapi kalau sangkutan lagi dengan pertanyaan Pak Ferry di Sukabumi tadi, Mbak, berarti segala macam yang dirasakan, yang disebutkan oleh Mbak Elvi tadi ini pasti akan ujung-ujungnya kalau terlalu berlebihan dosisnya, khawatir, takut, halusinasi dan lain sebagainya. Ketika itu terlalu over, ini semuanya bisa berujung pada psikosomatik ya, bisa berakhir pada kesehatan fisik yang terganggu, dimulai dari kesehatan mental yang terganggu, gitu. Ya itu bisa juga langsung beralih ke fisik, tergantung orangnya lagi ya Mas ya. Kalau tubuhnya dia memang lebih rentan gitu ya terhadap gangguan fisik, dia pasti akan muncul dalam gangguan-gangguan fisik begitu. Sebenarnya halusinasi dan delusi itu terakhir sekali gangguan yang mungkin terjadi.
Jadi yang namanya mental dan fisik itu tidak terpisahkan. Segala sesuatu yang terjadi di mental akan memberikan trace atau jejak pada fisik. Dan sesuatu yang terjadi di fisik akan memberikan jejak pada mental. Kalau ada something wrong dengan kita sedih dan lain sebagainya. Atau kita marah, kita anxious. Tubuh kita juga sudah pasti akan memberikan reaksi yang kurang lebih sama. Gangguan bisa muncul dari awal. Dari awal ya? Kita anxious. Mungkin dari ini ketika pikiran kita terganggu, kita nggak bisa tidur, akhirnya tidur kan sebenarnya harus dibutuhkan, tapi karena nggak bisa tidur, karena pikiran terganggu, akhirnya ke kesehatan fisik juga. Itu mungkin contoh simpelnya gitu ya Mbak Elvi. Oke Mbak Elvi, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips supaya gimana nih gitu supaya tetap tenang hati dan pikiran kita juga. Dan semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ferry ya. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati, masih bersama dengan Mbak Elvi Vianita, SPSC Psikolog dari Enlighten Consulting. Mbak Elvi, di segmen terakhir ini kita akan bahas nih, bagaimana sih cara supaya menenangkan hati dan pikiran ya. Kita lihat yang pertama itu mengistirahatkan pikiran. Bisa gitu kita mengistirahatkan pikiran, Mbak Elvi, gimana nih? Bisa Mas, contohnya yang tadi saya ceritakan mindfulness, itu bisa mengistirahatkan pikiran ya. Kita jeda sebentar, gunakan 4 indera, fokus ke present moment atau pada saat yang sekarang aja, apa yang kita hadapi oleh indera saja. Itu otak kan istirahat. Begitu balik lagi, persoalan nggak akan terlihat terlalu gede lagi karena apa? Yang main bukan amigdala lagi yang cenderung hiperbol dan ngambil fakta negatif. Tapi yang bermain adalah prefrontal cortex yang lebih objektif. Makanya masalahnya nggak kerasa terlalu gede gitu ya. Begitu. Yang kedua adalah tarik nafas ya. Bernafas dengan benar. Itu juga bisa merilekskan pikiran. Bernafas itu adalah sangat mudah sekali untuk kita lakukan ya. Prinsipnya seperti apa ya kalau saya boleh praktekkan. Sempat nggak nih Mas Mat ya? Nah bernafas, tapi kan kita memang selalu bernafas setiap saat ya. Bagaimana bernafas yang bersifat terapeutik ya. Pemirsa harus agak sedikit maju dari kursinya, nggak boleh menyandar supaya jalan nafasnya bisa lega ya. Kemudian tangan letakkan di dengkul supaya bahu rileks ya. Sekarang kita akan menarik nafas lewat hidung dengan perut menggembung. Kenapa harus perut? Karena dia akan menekan saraf rileks kita ya. Jadi tarik nafas dalam 3 hitungan, buang nafas dalam 6 hitungan. Siap, luar biasa. Ini ya supaya bisa mengistirahatkan pikiran. Mbak Elvi, sorry aku potong, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya Mbak Elvi ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Selamat pagi dok. Selamat pagi, bukan dokter ini kebetulan. Selamat pagi dok. Dengan Mbak Elvi. Saya dengan Ibu Rita dari Ciledug. Ibu Rita di Ciledug. Masalahnya begini dok. Gimana Bu Rita, gimana? Begini, semenjak pandemi itu aku udah setahun di rumah. Dulu aku pedagang. Tapi semenjak aku di rumah jadinya kayak gimana ya, tertutup. Udah itu Pak, Ibu dok, maaf dok, saya sudah tua. Itu anak saya gampang marah dok, jadi saya gampang tersinggung, gampang marah. Dia bekerja sih. Apa karena dia kerjanya banyak, bagaimana? Maksudnya marah-marahnya gimana Bu Rita? Gara-gara apa gitu? Ya Bu, bentak-bentak Bu. Oh gitu, oke. Semoga jelas jadi ya. Saya bingung dulu nggak begitu dok. Karena mungkin bawaan pandemi kali ya Bu ya, pandemic fatigue nih, lelah karena pandemi. Kita jawab ya Bu Rita yang dari Ciledug. Aku punya anak 2, aku udah single parent, jadinya anak saya itu kalau aku salah aja langsung dibentak dong. Oke Bu Rita, karena kita terbatas waktu, kita sudah tampung pertanyaannya Mbak Elvi ya. Ini sorry banget nih harus kita potong Bu Rita. Intinya selama pandemi ini, Bu Rita ini kan sudah tidak berdagang lagi di rumah, dan anaknya ini gara-gara pandemi ini sering marah-marah, mungkin karena bawaan capek dan stres pandemi nih. Apa yang harus dilakukan sebenarnya ini Mbak Elvi? Dulu pertanyaannya, anaknya hobinya apa Ibu? Sudah terputus ini. Oh sudah terputus, aduh sayang sekali ya. Anaknya umurnya berapa juga nggak tahu ya Mas ya? Iya nggak tahu, bekerja tapi lah. Anak ya? Bekerja lah ya, mungkin diasumsikan 20-an begitu ya. Nah sebenarnya cara yang simpel dan gampang sekali yang membuat kita lebih tahan terhadap stres adalah dengan berolahraga ya. Olahraganya yang simpel aja, nggak usah beli sepeda mahal-mahal, nggak usah ngapa-ngapain begitu ya. Cukup dengan jalan kaki 30 menit 2 hari sekali. Itu resep berdasarkan riset terakhir. 30 menit jalan cepat cukup. Nah, mengapa jalan cepat ini sangat penting sekali?
dia sangat ampuh loh Mas buat mengatasi depresi. Jadi kadang-kadang depresi itu bisa juga muncul kita jadi gampang tersinggung, gampang marah gitu ya. Atau juga beberapa emosi yang tertekan di dalam dada kita yang nggak bisa keluar. Dan olahraga ini akan sanggup minimalisir tekanan-tekanan yang ada di dalam struktur mental kita. Nah, kenapa jalan ini sangat penting sekali ya? Karena apa? Kita sebenarnya zaman dulu kan nenek moyang kita berjalan bisa seharian untuk mengumpulkan makanan begitu. Nah, kehidupan modern ini tidak memungkinkan kita untuk bergerak secara fisik. Jadi tidak heran yang namanya penyakit mental ini kenapa angkanya itu sangat tinggi sekali. Jadi peneliti ini begitu tertarik, kenapa sih orang zaman purba zaman dulu nggak ada kisah-kisah sakit mental yang seperti sekarang. Jadi dia yang diteliti adalah orang-orang di Papua Nugini yang masih hidup ala primitif kayak zaman dulu. Bener nih, dari sekian ribu orang yang depresi itu cuma 1. Jadi perbandingannya jauh sekali dengan manusia modern. Karena apa? Mereka masih berjalan kaki gitu ya. Kalau mereka ditanya kamu nge-gym atau enggak, ya mereka nggak tahu lah yang namanya nge-gym gitu ya. Tapi yang jelas mereka berjalan. Jadi cukup dengan berjalan sebenarnya itu udah wonderful banget untuk membantu ketahanan mental kita. Satu lagi adalah meditasi sebenarnya ya Mas. Tapi mungkin kalau lagi marah-marah disuruh meditasi ya tambah marah kali ya. Ya udah jalan aja dulu ya. Tapi bagi ibu-ibu, bagi para moms di rumah ya, coba cari-cari browsing mengenai meditasi. Kita kalau dengar meditasi itu kan kesannya berat gitu ya. Padahal kalau kita melakukan meditasi itu nggak harus kok mengosongkan pikiran. Yang kita lakukan hanya apa? Kita menyadari bahwa pikiran kita berkelana, kita mengembalikannya ke nafas. Awareness-nya saja yang dibangkitkan. Karena apa? Awareness ini sangat penting sekali untuk mengetahui kondisi kita yang sekarang seperti apa, bagaimana mengatasinya. Jadi kalau kita kena gangguan mental, nggak dibiarkan berlarut-larut begitu. Nah, balik lagi ke meditasi. Kalau orang komplain, saya nggak kuat atau duduk lama kayak gitu, ngapain juga gitu ya. Meditasi itu boleh loh 3 menit. 3 menit itu udah bisa mendapatkan efek. 3 menit itu kan kita ngantri di ATM, kita lagi di kemacetan ya, kita lagi di toilet, itu kan 3 menit gitu ya. Jadi nggak bisa lah kalau enggak. Kalaupun ada yang komplain, aku tuh ADHD gitu ya, aku nggak bisa duduk gitu ya, males banget. Ada loh yang namanya walking meditation, bisa sambil jalan gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk tidak melakukan Semoga ini meditasi. bisa menjawab pertanyaan Bu Rita yang dari Ciledug. Semoga anaknya nggak marah-marah lagi dan Bu Rita tetap bisa bahagia. Mbak Elvi, aku sorry banget nih harus potong karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih. Belum sempat kebaca semua tipsnya, tapi insya Allah kita akan ketemu lagi di next live-nya ya Mbak Elvi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Kita doakan semoga pandemi segera usai dan kita tidak lelah lagi. Dan kita bantu pemerintah untuk segera menuntaskan pandemi ini di Indonesia. Terima kasih Mbak Elvi, sehat-sehat terus. Dan salam untuk keluarga di rumah yang ada di Bandung ya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Adlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.